Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video aku yang kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini aku akan membahas materi tentang karakteristik pembelajaran IPS, DMI ataupun SD. Oke, untuk penjelasannya langsung simak video berikut ini ya. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian karakteristik. Nah, untuk pengertiannya sendiri, karakteristik pembelajaran IPS ini diartikan sebagai penghayatan terhadap lingkungan sosial yang fakta atau real untuk menelaah suatu masalah-masalah kehidupan baik bermasyarakat sesuai pengalaman dari permasalahan di kehidupan sehari-harinya, baik berupa perbedaan pendapat, kebutuhan ekonomi, budaya, dan lain-lain. Pembelajaran ini tidak hanya mengutamakan pada pengetahuan semata, melainkan mampu membentuk karakter dan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dari peserta didik itu sendiri. Nah, dilihat dari karakteristiknya, karakteristik pembelajaran IPS itu terbentuk dari 3 aspek. Yang pertama yaitu karakteristik dilihat dari aspek tujuan. Nah, tujuan utama pembelajaran IPS ini adalah untuk membentuk dan mengembangkan pribadi menjadi lebih baik atau good citizenship, serta mengembangkan kemampuan dalam menguasai disiplin ilmu sosial. Karakteristik pembelajaran IPS ini dilihat dari aspek tujuan yang cenderung mengarah pada pemberdayaan intelektual siswa. Nah, yang kedua yaitu karakteristik dilihat dari aspek ruang lingkup materi, yang mencakup lingkungan sosial, ilmu, bumi, ekonomi, dan pemerintahan. Jika ditinjau dari materinya, IPS memiliki karakteristik yaitu 1. Menggunakan pendekatan yang terpadu antar mata pelajaran yang sejenis. 2. Berisi materi, konsep, nilai-nilai sosial, kemandirian, dan kerjasama. 3. Memotivasi untuk aktif, kreatif, dan inovatif sesuai dengan perkembangannya. 4. Meningkatkan keterampilan berpikir. Yang ketiga yaitu karakteristik dilihat dari aspek pendekatan pembelajaran. Ini bersifat praktek, yaitu dilihat dari bagaimana peserta didik itu di masyarakat, keluarga, antar teman, dan di sekolah. Ada 3 pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama pendekatan konseptual, yaitu upaya untuk memahami hubungan antara materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pendekatan interdisipliner, yaitu menggunakan tema, topik, atau masalah-masalah sosial yang tidak dapat dipandang dari satu disiplin ilmu sosial saja, karena ada keterkaitan antara ilmu sosial yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir yaitu pendekatan kritis, memfokuskan pada pengembangan kemampuan peserta didik dalam berpikir kreatif dan kritis. Selanjutnya kita akan membahas tentang model-model pembelajaran di IPS, MI, atau SD. Dalam model pembelajaran ini ada 7 model pembelajaran yang diterapkan dalam IPS. Nah, yang pertama yaitu model pencapaian konsep. Model ini dirancang untuk membantu peserta didik dalam mempelajari konsep-konsep yang dapat dipakai dalam mengorganisasikannya, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mempelajari konsep tersebut. Jadi belajar menjadi lebih efisien. Selanjutnya yaitu model berpikir induktif atau inductive thinking, yang merupakan model pembelajaran yang bertujuan untuk mendorong peserta didik dalam menemukan dan mengorganisasikan informasi, sehingga peserta didik ini dapat aktif dan memperoleh pengalaman belajar yang bermakna, sehingga hasil belajar ini dapat diperoleh peserta didik dan akan bertahan lama. Selanjutnya yaitu model investigasi kelompok atau group investigation, yaitu strategi belajar kooperatif yang melibatkan siswa sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya, melalui investigasi serta menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi atau informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran, atau siswa dapat mencari materi itu atau informasi melalui internet. Selanjutnya yaitu model memorize atau memorization,
yaitu model yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyerap dan mengintegrasikan informasi, sehingga siswa-siswa ini dapat mengingat informasi yang telah diterima dan dapat diingat kembali pada saat diperlukan. Selanjutnya, model bermain peran atau role playing. Model pembelajaran ini menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa dalam bentuk cerita sederhana. Bermain peran ini dapat mendorong siswa dalam mengekspresikan perasaan serta mengarahkan pada kesadaran spontan yang disertai analisis pada situasi pemecahan permasalahan yang nyata. Selanjutnya, model penelaahan jurisprudensi melatih agar siswa peka terhadap permasalahan-permasalahan sosial, sehingga siswa itu bisa mengambil sikap terhadap permasalahan yang dihadapi serta mempertahankan sikap tersebut dengan argumentasi yang relevan dan valid. Nah, ini yang terakhir yaitu model inquiry atau sosial. Dalam pendekatan inquiry ini, pembelajaran itu lebih berpusat pada anak. Jadi, model pembelajaran inquiry ini mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis dan juga kreatif. Kegiatan belajar ini melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Nah, untuk materi tentang karakteristik pembelajaran IPS telah selesai disampaikan. Nah, semoga apa yang kita pelajari bersama ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Oke, sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.